Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Roma 12 Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3 kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Haleluya. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 3. Haleluya. 1, 2, 3. Karena itu demi kemurahan Allah aku menesekan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ibadahmu yang jadi ternyata sangat mahal. Lagi coba ayat 12 ayat 21 tadi. Yang termahal yang kita berikan buat Tuhan adalah tubuh kita. Boleh katakan amin? Menasihatkan, mempersembahkan tubuh, persembahan yang mahal, yang hidup, dan tentu yang kudus. Dan yang suci yang berkenan, itu yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Ayat 2, sama-sama kita baca 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Yang kedua ternyata choice to choose ya, pilihan. Kita memilih untuk untuk hidup berkenan kepada Tuhan adalah pilihan. Kita mempersembahkan yang terbaik adalah pilihan kita. Yang terakhir sama-sama kita baca ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu. Sekali lagi 2, 3. Berdasarkan kasih karunia anugerahkan kepadaku. Aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Istilahnya jangan sok tahu lah. Nggak usah aneh-aneh, kira-kira seperti itu. Daripada yang kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu apa? Berpikir positif begitu rupa sehingga kamu apa? Menguasai diri. Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tepuk tangan buat firman Allah. Kasih tahu kiri kanan, hari ini engkau diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Mohon maaf, pesawat tadi delay. Saya bilang sama pilot, kenapa dulu lama? Dia bilang hujan. Dan memang di luar tuh hujan. Jadi mohon dimaafkan. Jadi kemudian saya mau sama pilot, boleh nggak saya yang drive? Saya yang ganti, dia nggak mau. Dia bilang kamu cuma bisa drive mobil, mau pesawat nggak bisa. Shalom. Siap diberkati semua, siap diberkati. Haleluya, saya baru kasih videonya tentang pelayanan di NTT. Saudara, thank you untuk doa-doa semua. Saudara sangat sangat menolong kami pelayanan di sana. Jadi untuk ke NTT, saya terbang dari Los Angeles naik ke Hong Kong dulu. Dari Hong Kong langsung ke Bali. 1 malam dari Bali langsung terbang ke Sumba. Dari Sumba adakan KKR pada malam hari. Nanti ada video sebentar akan dilihat. Kalau sudah siap tolong angkat tangan videonya. Ya, sudah. Oh oke. Kirimannya dia mampir ke Langowan mungkin sebentar, coba lihat. Sudah. Jadi di Sumba itu orang-orang yang bahasa Indonesia pun kurang mengerti. Bahasa daerah. Jadi kita masuk ke gunung itu jalannya rusak sekali. Kemudian sampai dan pendeta itu sambil nangis. Sejak zaman Adam
dan Hawa. Sampai sekarang tidak ada orang peduli ke tempat itu karena terpojok sekali. Jadi kita dan seluruh gereja gabung. Dia bilang sih hampir 5-6 ribu orang akan datang. Tapi kemarin saya lihat enggak sampai 3 ribu datang. Dan itu sudah terbanyak dalam sejarah ngumpulin orang. Nah pada waktu pujian penyembahan, sudah mulai terasa hadirat Tuhan dan mulai mujizat Tuhan terjadi di Sumba. Selesai Sumba, harusnya kita nginap di Sumba, pesawat cancel. Satu pesawat cancel. Jadi kita harus naik mobil ke Waingapu. Kira-kira 4-5 jam dari mobil. Jadi sepanjang malam tidak tidur. Terbang dari Waingapu ke Kupang. Sampai di Kupang, malamnya langsung juga KKR. Itu juga lebih dahsyat lagi. Anak-anak kecil juga. Waktu penyembahan langsung terjadi manifestasi hadirat Tuhan. Dan itu memang lebih banyak, mungkin ada 4 ribuan orang hadir. Masuk itu Pak Andi? Enggak juga ya? Apa dari saya bisa mungkin ya? Saya ingin saudara lihat itu, videonya biar saudara terberkati dengan orang-orang yang memuji Tuhan dan kota-kota yang kita pergi. Setiap hari setelah di Kupang, besoknya kita ke Soe. Drive mobil kira-kira hampir 3 jam. Nah Soe, waktu masuk di Soe itu ditulis termiskin, terbelakang, sama satu lagi saya lupa. Sudah termiskin, terbelakang. Dan itu benar-benar susah. Nah Soe sempat terjadi revival di mana banyak mujizat terjadi. Banyak, masih ingat air berubah jadi anggur, yang tahu, yang sempat ingat, yang pernah tahu terjadi cuma 1-2 orang. Itu di Soe. Dan sekarang ini Soe miskin, susah. Aku juga nggak tahu kenapa. Nah di situ juga terjadi revival. Dari Soe kita kembali ke Kupang, langsung terbang ke Labuan Bajo. Setiap hari adakan revival. Dari Labuan Bajo hanya semalam terbang ke Bali untuk adakan juga revival di Bali. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu sudah nggak tidur berhari-hari, kemudian makan juga tidak teratur. Jadi kita bisa selamat, itu mujizat Tuhan. Bisa sampai ke Amerika juga mujizat Tuhan. Dari Bali kemudian ke Jakarta ikut Empower Everyone. Dan saudara mungkin tahu apa yang terjadi di sana. Ada 11.000 yang mendaftar. Mayoritas anak-anak muda dari 46 negara yang ikut Everyone di sana. Dan terjadi lawatan Tuhan luar biasa. Indonesia sedang dilawat oleh Tuhan. Amin, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Indonesia sedang dilawat oleh Tuhan, sedang terjadi revival. Doa-doa saudara tentang Indonesia sedang digenapi. Amin, amin. Keluarga-keluarga kita di Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Pandi, biar sudah tidak bisa. Anyway. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, Tuhan itu sedang ngomong sesuatu kepada kita yang ada di Indonesia, ada di Amerika. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan berikan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi muliakan Tuhan dalam semua aspek hidup kita. Muliakan Tuhan. Termasuk apa? Sudah gambar mulai dari diri kita. Gambar nomor 1, mulai dari diri kita. Bagaimana kita bisa glorify, memuliakan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengerti, thank you. Kalau kita tidak mengerti hidup kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, akhirnya kita hanya biasa-biasa. Dalam pelayanan kita anggap biasa, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu kasih firman ini di dalam Roma, you tahu. Roma pasal 1 itu dicantumkan juga tentang bagaimana orang Roma yang dulu kenal Tuhan,
terjadi percabulan, terjadi laki-laki dengan laki-laki. Roma 1 ayat yang ke-25-26, coba OHP lihat. Jadi dari awal orang-orang Roma yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, lama-kelamaan tinggalkan Tuhan. Nah jangan kita orang Indonesia di Amerika juga sama seperti orang Roma. Nah mereka menggantikan kebenaran Allah. Thank you, sudah ada agak rohani di sini ya, puji Tuhan. Bisa banyak. Jadi nggak perlu susah-susah anyway. Oh ngomong-ngomong soal OHP, terima kasih Tuhan itu memang baik banget ya. Di perjalanan saya bilang sama Pak Andi, sudah waktunya kita beli LED yang besar. Taruh di tempat ini. Kok gak ada amin ya? Kita bukan pakai doi, pakai doi Tuhan. Boleh katakan amin? Jadi kita sudah waktunya kita mesti beli LED yang boleh agak besar. Murah kok cuma 15.000. Kita akan beli di sini. Jadi saya sumbang 1.000. Kemudian Diaken dan Penatua juga masing-masing 1.000. Kemudian itu 7 tim leader juga 1.000. 1 bulan $200. Murah kan? 1 bulan $200. Dan bulan Oktober sudah boleh pasang di tempat ini. Pakai uang CC saya dulu. Atau uang CC? Uang kredit card saya pakai dulu. Jadi Oktober sudah boleh pasang di sini. Kongoni mesti bayar. 1 bulan 200. Oke? Dan jemaat-jemaat siapa yang tergerak hati boleh memberi. Boleh katakan amin? Tidak ada paksaan. Karena firman Allah berkata orang yang menabur pasti menuai. Orang memberi akan menerima. Boleh katakan amin? Tadi di perjalanan kita lagi ngomong tentang perusahaan yang besar tentang makanan kayak McDonald, Burger King, kemudian apa satu lagi ini? Wendy's dan Chick-fil-A. Dari 4 perusahaan besar ini, hanya 1 perusahaan ini yang hari Minggu tutup. Kalau nggak ada halangan nanti akan buka di dekat sini. Di daerah New Hampshire sini akan dibuka Chick-fil-A. Dan diselidiki penjualan tertinggi ternyata yang dimiliki oleh Chick-fil-A yang hari Minggu libur. Sementara yang 7 hari, yang McDonald, Burger King itu dan Wendy's, itu jualan lebih rendah. Jadi Alkitab kita itu luar biasa. Boleh tepuk tangan bagi Raja kita. Alkitab kita itu ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Alkitab berkata 6 hari kita bekerja. Hari ke-7 adalah itu Sabat. Sabat bukan hari Sabtu. Sabat bukan hari Minggu. Sabat bukan hari Senin. Sabat artinya apa? Artinya Sabat? Peristirahatan. Jadi beristirahat. Termasuk tubuh ini juga kasih rest. Istirahat. Kalau kita kerja terus cepat mati. Iya kan? Jadi harus ada Sabat. Tinggal kita pilih yang mana. Mau Senin boleh, Selasa boleh, Minggu boleh, Sabtu boleh, ada Sabat. Jadi hari ke-7 itu adalah Sabat. Dan hari itu adalah hari di mana Tuhan ingin komunikasi dengan kita, berbicara dengan kita. Boleh katakan amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya punya hari Sabat itu hari Senin. Saya punya Sabat Senin. Jadi benar-benar enggak ngapa-ngapain. Artinya gini, tidak melakukan pekerjaan berat. Itu aja deh, sederhana. Jadi kalau Sabat di rumah, nyapu, bersih-bersih, laundry baju, itu normal. Jangan jadi Sabat jadi malas. Bukan Pak Nehemi bilang Sabat, jadi gua enggak ngapa-ngapain. Itu malas namanya, ya kan? Jadi lakukan sesuatu tidak
Tidak bekerja di luar atau tidak bekerja di tempat lain dengan hal yang berat. Itu istilahnya hari Sabat. Kalau you punya hari Sabat itu hari libur, hari Senin atau Selasa, do it. Harus ada ibadah dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan dengan Tuhan makanya mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari a person. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus. Berarti dari kita, karena apa? Kalau kita tidak mempersembahkan dari kita, akibatnya ini apa? Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja, menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ayat 26 sama-sama. Ayat 27 coba. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada apa? Maaf. Karena itu, ayo baca. Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang apa? Keluar enggak? Oke. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Nah terus istri-istri mereka mengganti. Ayo baca dong. Saya dengar keras. Ayo 2, 3. Karena itu apa? Kenapa di sini 26, isi 27? Kok gak nyambung? Makanya sudah waktunya kita punya LED. Amin. Sudah waktunya kita punya LED. Ini ayat berapa nih? 27. Ya sama sekarang. Oke sama-sama. 2, 3. Demikian juga suami-suami. Ayo 26 dulu kalau begitu. 26. Istri dulu jangan suami dulu. 26 coba 26. 2, 3. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Terus demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala bagi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Sejak zaman 2000 tahun yang lalu sudah ada itu gay. Ya. Terus. Dan oleh karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Sesat ya. Terus tidak ada bilang karena kasih mengasihi itu sesat. Ini firman Allah bilang sesat. LGBT itu sesat dalam nama Yesus. Terus karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran mereka terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Terus penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Nah, terus coba lihat, mereka adalah apa? Pengumpat, pemfitnah. Jadi spirit LGBT ini rohnya yang ada di dalam mereka. Kita lihat luarnya seperti kok baik, bagus. Tapi di dalam orang kayak ini. Pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong. Pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua terus lagi. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Terus. Sebab nih walaupun mereka mengatakan tuntutan Allah. Bahwa setiap orang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Sudah lihat baik. Jadi penting banget kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Itu ibadah yang sejati. Jadi dari diri kita. Kalau kita sudah mulai dengan diri kita, otomatis keluarga kita akan sama-sama mempersembahkan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Tuhan. 1 Korintus pasal yang 1 Korintus 6 ayat 15. Mari pakai firman Allah. Kenapa penting banget mempersembahkan? Karena kita itu dibeli dengan harga yang lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 15. Bisa? 1, sama-sama kita baca satu firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Ingat, setiap kali iblis menggoda Yesus, masih ingat waktu puasa 40 hari? Iblis menggoda Yesus, Yesus jawab apa?
Yesus jawab apa? Masih ingat? Ada artinya ada dalam Alkitab. Artinya ada firman, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah, ayo semua New Hampshire, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan. Sekali-kali apa? Tidak. Terus, tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengganti dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi apa? Satu lagi. Kenapa orang yang berbuat zina itu terikat? Nih firman. Daging, emosi. Terikat. Firman satu tubuh dengan dia. Sebab, nah keduanya menjadi satu daging. Terus sama-sama. Tetapi siapa mengganti dirinya kepada Tuhan sama-sama menjadi satu roh dengan. Terus jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Makanya ada penyakit AIDS. Dan orang yang melakukan ini saudara. Dan tidak dilihat dari level apa. Dari biasa, jemaat biasa sampai dia pendeta, sampai dia hamba Tuhan, sampai terkenal nggak terkenal. Spirit ini ada. Orang itu berbuat dosa, cabul, persinahan. Dan orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Terus 19 sama-sama. 2, 3. Atau tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Boleh katakan amin. Kita bukan diri kita sendiri. Terus kenapa bukan karena ayat 20? Sebab kamu telah dibeli sama harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Makanya waktu kita menyembah, dimuliakan. Tubuh, mulut, hidup kita, tubuh jiwa. Angkat tangan kita, menyembah. Kita mempersembahkan. Makanya gambar yang pertama tadi coba tunjukkan. Kita menyembah Tuhan, mempersembahkan tubuh. Dikatakan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Makanya kita kalau ke gereja pakai pakaian yang pantas. Muliakan. Gak ada yang robek-robek, gak ada. Katakan amin. Pak Summer, Pak. Jadi pakai rok pendek, duduk boleh. Soba kado lagi. Please Bapak Ibu, belajar hormati hadirat Tuhan. Persembahkan yang the best, yang terbaik buat Tuhan. Boleh katakan amin? Karena kita ini mahal. Kita dibeli dengan darah yang mahal. Saudara, yang terbaik bukan berarti kita mesti beli barang-barang yang mahal. Tidak perlu. Kecuali pendeta. Saudara yang mana? Jadi kita itu harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Boleh katakan amin. That's why, makanya saya selalu belajar untuk kasih yang terbaik. Tubuh kita yang terbaik. Termasuk tidak sembarang bergaul. Kita ini mahal. Ngapain bergaul dengan orang bocor mulut? So bocor mulut cerewet lagi. Ngapain kita bergaul dengan orang-orang yang melambangkan iman? Orang-orang yang mengatakan, kamu gak bakal digranted, kamu gak bakal ditolong, kamu gak bakal sembuh. Orang kayak gitu dijauhi. Dalam nama Yesus, amin. Boleh katakan amin? Persembahkan tubuh kita. Persembahan yang hidup. Artinya apa sih? Kenapa dikatakan hidup? Bukan mati, tapi hidup. Hidup artinya bercahaya, itu yang nyata, menyala gitu loh. Yang terbaik buat Tuhan. Persembahkan itu. Begitu juga saudara kalau kita mau kasih persembahan buat Tuhan. Entah perpuluhan atau korban syukur. Kasih juga uang yang pantas, yang bersih. Indonesia, aku rasa juara satu soal dolar. You mau tukar uang di Indonesia, dolar itu ada lecet langsung turun harganya. Ada tulisan aja apa, langsung turun harganya. Satu sisi positif ya, tapi negatifnya jadi kita juga yang tinggal di Amerika, kenapa mesti dikurangin gitu.
Tapi anyway, mesti rapih. Kalau bisa you setrika itu uangnya. Supaya crispy. Satu kali saya itu mau tukar uang di, Pak ini enggak bisa. Oh kenapa? Oh ya coba saya ganti. Padahal saya kasih rapi-rapi lagi di bawah, dia nggak lihat gitu. Oh ini yang baru. Pasti bilang, oke, ini padahal uangnya sama. Menurut dia itu kurang crispy, bagi saya crispy. Tapi kan dia cuma punya imajinasi. Imajinasi itu kurang, menurut saya itu crispy. Saya dapat hikmah, saya beri. Oh iya, oke, harganya sama. Dengan kata lain selalu yang terbaik kita berikan buat waktu kita yang terbaik. Wake up in the morning, masih ingat waktu kita bangun pagi apa kita ngapain? Ngapain? Nggak semua kan? Sebelum doa Bapa kami apa? Kalau you bangun ketemu istri sama anak, you ngapain? You ngomong apa? Good morning Holy Spirit. Rasa hormat kepada Tuhan yang bangunkan kita. Rasa hormat yang akan menolong kita hari itu. Good morning Holy Spirit. Baru doa Bapa kami. Ingat doa Bapa kami? Semua tahu kan? Ingat terakhir bilang apa? Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Yang kita cari tiap hari. Engkau yang punya kerajaan. Engkau yang punya kuasa. Dan apa? Kemuliaan. Supaya tetap rendah hati. Jangan sombong dan sok tahu. Boleh katakan amin. Itu jadi mulai dari kita. Kemudian yang kedua dari keluarga. Coba. Poin yang kedua dari keluarga. Firman Allah berkata dari keluarga, coba kita ambil. Saya ingatkan tentang Yosua. Yosua pasal terakhir, kalau salah pasal, coba lihat pasal terakhir OHP, ayat 15. Aku dan seisi keluargaku melayani Tuhan. Jadi dia bilang kepada orang Israel, kamu pilih hari ini Allah Amori yang menyembah berhala, atau Allah kita yang memimpin kita keluar dari Mesir. Tetapi aku dan seisi keluargaku melayani Tuhan. Dengan kata lain bahwa keluarga itu nomor satu untuk dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan. Family. Makanya Yesus membuat mujizat pertama kali di mana? Di keluarga. Yesus membuat mujizat di perkawinan. Di apa? Keluarga. Nah, di dalam keluarga belajar juga hormat suami istri. Gak ada amin ya. Bukan makian. Suami istri bukan musuh. Ada masalah, tapi bukan musuh. Jangan kalau lagi kesal, di situ sudah makan. Dia bilang sama bininya, di situ sudah makan. Bini jawab, di sini belum. Di situ? Di situ sudah makan. Suami istri gak ada hormat. Dan kalau anak-anak kita lihat suami istri berantem, akhirnya apa? Tidak memuliakan Tuhan. Dan anak pun akan ikut yang sama. Sama dengan orang tua bilang, nak jangan ngerokok. Tetapi di mata dia, papanya ngerokok. Itu sableng, kata bahasa sana bilang. Jadi itu yang dalam Roma tadi sudah dikatakan. Hati yang jahat, itu kata-kata kasar sebenarnya ya. Tajam sebenarnya. Tapi sudah gitu pun orang tidak mau lakukan firman. Jadi saudara yang kekasih Tuhan, family, keluarga itu nomor satu. Untuk kita glorify, memuliakan Tuhan. Boleh katakan amin. Jadi mulai dari diri kita dulu, yang kedua dari family, dari keluarga. Kalau berantem melulu, biasanya baik-baik, bertobat. Berarti apa? Di dalam hati kita itu masih ada kebencian, masih ada kedagingan di dalam hati kita. Karena Matius 9
15:19. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Coba lihat. 2:19 bisa? Oh habis bisa sama-sama. Oh ini lebih dulu baru sana. Oke saya ngerti. 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pembunuhan, persinahan. Ayo masih sama-sama. Ayo 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Terus apa? Pembunuhan, persinahan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nih dari hati. Jadi kalau misalnya kita itu sudah enggak tidak jaga hati, akibatnya apa? Yang keluar kan kotor, ya, amarah, gak senang. Karena hati gak benar, pikiran juga jadi gak benar. Makanya Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Baru ayat 8. Jadi saudaraku, semua yang benar, ini kita hafal. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Sebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Katakan amin. Tepuk tangan buat firman Allah. New Hampshire lihat. Setan mulai datang menghancurkan hidup kita dari pikiran. Dia bisa datang dari tangan, dari kaki, dari tubuh kita. Tetapi mulai dia masuk dari pikiran kita. Dia kasih ketakutan. Dia kasih kekhawatiran. Dia kasih jealous. Dia kasih membuat kita jadi bingung. Gak bisa tidur. Takut, pikir, mau bayar ini, bayarin. Mau bayar lawyer, mau bayar ini. Jadi pikir. Akhirnya gak bisa tidur. Kegelisahan muncul dari pikiran. Makanya firman Allah itu sangat jelas. Supaya kita itu punya pikiran yang benar. Tadi itu mulai dari hati. Setelah kita mulai dari hati, otomatis pikiran, tubuh kita. Kemudian mulai kasih Tuhan. Yang berikutnya adalah kasih. Dari tubuh kita mempersembahkan. Kemudian keluarga kita. Kemudian dari masyarakat. Mulai dari masyarakat, lingkungan. Pekerjaan dulu, pekerjaan. Di pekerjaan. Saya sampai hari ini masih mendengar orang-orang bilang, Pak, sejak saya bekerja, perusahaan itu maju. Saya bekerja di perusahaan itu maju. Dan saya naik gaji. Dan saya selalu lihat orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di mana dia pergi, dia berada. Ada Tuhan yang menyertai dia. Ada hadir. Karena Yohanes 12 ayat 26 berkata. Di mana hambaku berada, di situ juga pelayanku akan berada. Wow. 2, 3. Baca semua 2, 3. Barang siapa, ayo. Melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati apa? Bapa. Wow. Itu firman untuk kita. Jadi Yesus sebagai pelayan Tuhan, dihormati Bapa. Saya ya, cuma ditanya oleh Pak Niko. Nek, kamu di mana sekarang? Dia jadi enggak pakai lengkap Nehemia. Nek. Cuma teks loh. Nek, kamu di mana sekarang? Itu saya lagi baru sampai dari Jakarta. Karena dia itu biasanya kalau saya pulang pamitan. Saya pulang mau pamitan, dia ada di kamar. Saya ketemu ibu, jadi nggak bisa ketemu. Saya bilang tolong salam sama ke bapak kalau saya mau pamitan pulang. Ibu bilang, oh iya. Ibu lupa kasih tahu. Kemudian dia teks, Nek, sekarang ada di mana? Sudah di New York, Pak. Terus dia jawab, oh sudah pulang. Aduh. Dia punya kata, oh sudah pulang, sudah membuat saya jadi gak enak hati.
sebagai rasa hormat. Istilahnya, kenapa kamu gak pamitan sama saya kalau kamu itu pulang? Dengan kata lain apa saudara? Saya itu hormati dia. Iya kan? Dia teks saya karena dia hormati saya. Dia cuma teks, saya sudah kesenangan. Kita nih dihormati Bapa pencipta langit dan bumi. Imagine that. Jadi alasan apa kita mau hidup gak karuan? Kenapa kita mesti menyakiti hati Tuhan? Berarti apa? Di dalam kita yang kurang atau lupa tentang semua anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Makanya hari ini diingatkan, ayo glorify apa saja, muliakan Tuhan dalam area hidup kita. Boleh tepuk tangan dulu bagi Raja kita. Supaya kalau kita ditolong Tuhan, kita ingat Tuhan yang menolong kita. Kita disembuhkan Tuhan, Tuhan yang sembuhkan kita. Kita digranted, Tuhan yang sembuhkan kita. Kita memujizat Tuhan yang berikan mujizat kepada kita. Dan kita bilang, Tuhan thank you. Engkau yang layak menerima kemuliaan semuanya. Hormat untuk Engkau. Bukan kita yang dihormati, Yesus yang dihormati selama-lamanya. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Keluarga kita, pelayanan kita juga begitu. Berikan semuanya kepada Tuhan. Ada tantangan? Wih, justru tantangan itu ada. Kemarin waktu di Jakarta itu ya, waktu pembukaan itu amazing. Luar biasa, hadirat Tuhan luar biasa. Besoknya ketua panitia termasuk anaknya paniku cerita sama saya. Apa yang terjadi sebelum itu. Peperangan rohani, gedung belum bisa, gedung banjir. Kemudian para pendeta yang mau khotbah sakit perut semuanya. Pendeta dari Amerika semua termasuk paniku sakit perut semuanya. Besoknya Billy Wilson sebagai ketua Empower 21 dunia, giginya copot. Terus Roh Kudus ingatkan saya, setiap kali untuk kita mau sesuatu hal yang besar, selalu ada tantangan, ada peperangan rohani yang kita harus hadapi. Dan saya bilang, kita harus glorify, memuliakan Tuhan pada saat kita titik terendah seperti itu. Nggak usah kita komplain. Dan mereka bilang apa? Betul Pak. Jadi pada waktu kejadian malam pertama kemudian terjadi mujizat Tuhan. Akhirnya semua orang berkata kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujian hanya bagi Tuhan. Kita nggak bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sign and wonder. Besoknya saudara, hujan, badai. Sampai itu di tenda-tenda itu ditutup untuk ibadah, pindah semua ke ruangan dalam. Selalu itu ada tantangan, ada peperangan. Dan kita nggak usah lawan. Kita nggak usah lawan. Setan, mana lu? Jangan. Lu belum lahir, setan sudah ada. Jadi kita itu do the best. The rest Tuhan yang akan tolong hidup kita. Jadi sudah kasih segala kehidupan kita, keluarga kita dalam pekerjaan. Please, biar di tempat kita bekerja ada orang-orang yang mungkin belum ke gereja, atau orang-orang yang mungkin Kristen Islam, atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita jadi saksi buat mereka. Yuk gak usah ngomong-ngomong Tuhan deh. Di pekerjaan jangan ngomong-ngomong Tuhan. Kalau punya kelakuan kekaluan, jangan ngomong-ngomong Tuhan. Jangan ngomong-ngomong gereja kita deh. Jangan. Hidupmu berubah dulu. Boleh katakan amin. Cara ngomong berubah, cara pikir berubah, cara bertindak berubah. Baru orang akan lihat. Apalagi kalau ketemu orang-orang yang bawa pisang goreng, bawa bakpao, nasi goreng. Kok tumben lu? Enggak apa-apa. Pas ada lebih. Sambil dia doaan di dalam pisang goreng. Tuhan selamatkan dia Tuhan. Biar dia bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia doa nasi goreng, bakpao dia doa. Tuhan biar lewat nasi goreng dia mengaku bahwa Engkau Juru Selamat. You doa. Ingat doa orang benar? Weh salah. Doa orang benar?
Bila, bila dengan yakin. Jangan potong-potong, orang Indonesia memang nggak ngerti firman Allah. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar. Makanya nggak dapat jawaban karena potong-potong nggak bisa. Dipikir ngeongan dia mau potong nih. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita itu hanya satu kali. Ya, kalau Yesus sudah kenal Tuhan sungguh-sungguh. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan neko-neko, jangan miring-miring. Boleh katakan amin? Godaan ada. Tetapi takut akan Tuhan itu senantiasa dalam hidup kita. Ingat itu tadi Alkitab berkata, Yohanes tadi 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Tidak tahukah tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah ada dalam kamu dan roh Allah yang kamu peroleh dari Allah. Mana tuh? Yes, kamu peroleh Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Kamu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa nggak kita hormati tentang minyak pengurapan sebentar nanti akan mengurapi saudara. Pengurapan kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara. Saya sudah melatih diri saya, pokoknya saya mau puasa. Setiap hari Sabtu, semua pekerja pelayan Tuhan di rayon kita semua harus puasa. Semua ada puasa nih enggak? Ada puasa enggak? Puasa sampai makan jam siang. Dan kalau bisa belajar puasa, nggak usah makan pagi lah. Pak, kita kerja di pabrik ngangkat-ngangkat. Tuhan kasih kekuatan. Jangan alasan loh. Bisa. Bisa. Justru menurut kedokteran nggak makan pagi itu sehat. Pak, kepala saya pusing karena banyak stres aja loh. Puasa bisa. Karena salah satu hal untuk kita juga untuk sehat. Puasa, kemudian apalagi mampu mengendalikan diri. Mengendalikan emosi, kedagingan, keduniawian. Coba deh. Pasti bisa. Boleh katakan amin? Yang suka marah-marah, ada angkat tangan, suka marah-marah. Yang suka marah istri, suami, boleh bertobat. Boleh katakan amin. Kemudian yang terakhir, tadi lewat pelayanan, diri sendiri, keluarga, pekerjaan, sekarang masyarakat. Ya, Kolose 3 ayat 23, coba lihat sebentar. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. 1, 2, semua belum? 23 ayat 23 24 kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Haleluya. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini untuk masyarakat. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, ayo semua, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi ini tentang pekerjaan, sorry. Jadi bukan untuk masyarakat. Masyarakat ada ayatnya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi. Tadi saya sudah khotbahkan bahwa betul. Orang-orang yang belum granted biasa, yang belum di granted, mari semua beritahu. Terus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Yang punya Amerika bukan Biden, bukan Trump, tapi punya Tuhan kita Yesus. Hakim yang adil adalah Tuhan Yesus. Boleh katakan amin? Pengusaha terkenal adalah Bapak kita. Masih ingat siapa namanya? Bapakku, masih ingat Yohanes 15? Dia bilang, akulah pokok anggur yang benar. Ingat, akulah pokok anggur yang benar. Dan apa? Bapakkulah apa? Pengusahanya.
You punya papa, pengusaha. Kasih tahu kiri kanan, pengusaha papamu. Yang punya langit bumi pengusaha loh, papamu. You mau takut apa? Boleh katakan amin? Berdoa supaya tahun ini yang belum punya surat di-granted. Ini New Hampshire, ini banyak mujizat kalau soal surat. Boleh katakan amin? Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 kita berdiri bersama-sama, pemusik boleh ke depan. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ayo kita berdiri sama-sama. Kita baca firman Tuhan. Ayat 34, Yohanes 13, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus apa? Jadi untuk kita, tadi saya bilang ya, untuk peduli sama orang ya. Jangankan sama orang. Saya selalu suka kasih contoh anak saya karena kehidupan sehari-hari ya. Dia bilang, papi, please jemput jam 6 di sekolah. Kemudian saya jawab, oke, baby. Kemudian dia jawab apa? Thank you papi. Rasa thank you itu membuat saya wow. Kasih, hormat, tidak anggap remeh, tidak anggap karena gampang, karena itu papa, jadi ya memang sudah wakil, memang kamu harus jemput saya. Bukan seperti itu. Tapi ada rasa thank you. Saudara, dengan kita datang kepada Bapa juga sama, thank you. Pada waktu kita mengasihi orang juga rasa thank you. Kenapa kita setiap kali ada terima sesuatu orang, thank you Pak, thank you Bu. Rasa karena kasih itu yang dia sudah berikan. Perintah baru, ayat 35 sama-sama kita baca. Dengan demikian, ayo semua dengan demikian, semua orang akan tahu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tepuk tangan dulu buat firman Allah. Boleh katakan amin? Dari diri kita mengasihi tubuh diri kita juga sendiri. Jangan rusakkan tubuh kita. Kemudian suami istri keluarga saling mengasihi. Pelayan-pelayan Tuhan di sini sudah jangan ada iri hati. Boleh katakan amin? Masing-masing karunia Tuhan sudah berikan kepada kita. Nggak perlu kita mesti bilang, kok dia mesti WL? Coba lu yang ganti jadi WL. Kenapa dia mesti dia yang main musik? Kenapa dia mesti khotbah? Kenapa dia mesti ini? Stop. Iri hati, buang semua kedagingan. Kita mau melayani Tuhan. Persembahkan tubuh kita yang kudus, yang berkenan sebagai ibadah yang sejati. Kunci G.